Assalamualaikum soleh dan soleha. Di video sebelumnya kita sudah belajar tentang sikap percaya diri ya. Dan di video kali ini kita akan belajar tentang sikap mandiri. Anak-anak semuanya pasti pernah mendengar kan kata mandiri? Anak-anak, sikap mandiri itu merupakan salah satu sikap terpuji. Ada yang tahu tidak? Apa itu artinya mandiri? Ya, mandiri artinya adalah sikap tidak bergantung kepada orang lain. Jadi, anak yang mandiri itu memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, melakukan sesuatu sendiri. Contohnya, ketika mau berangkat sekolah, pakai baju sendiri, pakai sepatu sendiri, menyiapkan buku pelajaran sendiri. Nah, itu ya ciri-ciri yang pertama. Yang kedua, tidak suka menyuruh atau bergantung kepada orang lain. Contohnya, ketika punya PR dari ibu guru, dikerjakan sendiri, tidak menyuruh kakak atau menyuruh orang lain yang mengerjakannya. Baru ketika kita mengalami kesulitan, kita bertanya kepada orang lain. Nah, ciri yang ketiga yaitu berani dalam kebaikan. Bertanggung jawab atas sesuatu yang dilakukan. Contohnya, ketika tidak sengaja bertengkar dengan teman, sebagai anak yang mandiri, dia akan menyelesaikan permasalahan dengan temannya. Ciri yang kelima yaitu tidak mudah menyerah. Contohnya, ibu guru memberikan tugas yang lumayan agak sulit. Kita jangan dulu bilang tidak bisa, tapi mencobanya terlebih dahulu. Nah, itu ya ciri-ciri anak yang memiliki sikap mandiri. Ada sebuah hadis tentang sikap mandiri yang diriwayatkan oleh Bukhari. Ibu akan bacakan, anak-anak semuanya simak baik-baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Ubaidin Maula Abdirrahman ibn Auf annahu sami'a Aba Hurairah radhiyallahu anhu yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ayyhtatiba ahadukum huzmatan ala zuhri khairul lahu min ayyas'ala ahadan fayu'tiyahu aw yamna'ah. Yang artinya dari Abu Ubaid budak Abdurrahman bin Auf bahwasanya ia mendengar Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh seorang dari kalian yang mengambil talinya lalu mencari seikat kayu bakar dan dibawa dengan punggungnya, kemudian dia menjualnya, lalu Allah mencukupkannya dengan kayu itu. Hal itu lebih baik baginya daripada dia meminta-minta kepada manusia, baik manusia itu memberinya maupun menolaknya. Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis lain masih diriwayatkan oleh Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, An al-Miqdami radhiyallahu anhu an Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qala ma akala ahadun ta'aman qattu khairan min ayyakula min amali yadihi wa inna nabiyallahi Dawud alaihi salam kana yakulu min amali yadihi. Artinya dari Al-Miqdam radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada satu makanan pun yang lebih baik daripada makanan hasil usahanya sendiri. Dan sesungguhnya Nabi Allah, yakni Nabi Daud alaihi salam, makan dari hasil usahanya sendiri. Hadis riwayat Bukhari. Jadi isi kandungan dari dua hadis yang sudah Ibu bacakan barusan adalah yang pertama,
Umat Islam hendaknya memenuhi kebutuhan hidupnya sesuai dengan kemampuannya. Yang kedua, anjuran untuk bekerja walaupun bekerja kasar. Yang ketiga, meminta-minta atau mengemis kepada orang lain menjadikan pelakunya tidak terhormat. Yang keempat, bekerja hendaknya disertai doa dan tawakal kepada Allah SWT. Yang kelima, tidak boleh menganggap remeh jenis usaha apapun yang jalannya halal. Dan yang keenam, Nabi Daud alaihi salam makan dari hasil jerih payahnya sendiri. Nah, itu ya isi kandungan dari hadis yang sudah Ibu bacakan tadi. Selanjutnya, Ibu akan membahas tentang sikap mandiri Nabi Muhammad SAW. Sikap mandiri ini sudah dicontohkan Nabi Muhammad SAW sejak beliau masih kecil. Jadi, Nabi Muhammad SAW sudah belajar hidup mandiri. Contohnya apa? Yang pertama, Nabi Muhammad menggembalakan kambing. Dikisahkan bahwa Nabi Muhammad SAW sudah ditinggal wafat ayahnya sejak dalam kandungan. Beliau diasuh Halimah Sa'diyah sampai usia 4 tahun. Ketika tinggal bersama Halimah, beliau menggembalakan kambing bersama anak-anak Halimah. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW berdagang. Ketika di bawah asuhan pamannya yang bernama Abu Thalib, Nabi Muhammad SAW sudah belajar berdagang. Nabi Muhammad pernah ikut berdagang bersama Abu Thalib sampai ke negeri Syam. Maka dari itu, kita sebagai anak muslim harus meneladani sikap mandiri Nabi Muhammad dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti apa ya? Ada yang tahu tidak? Nah, contohnya yang pertama, makan sendiri. Yang kedua, contohnya merapikan mainan sendiri. Yang ketiga, merapihkan buku sendiri. Dan yang keempat, contohnya mengerjakan tugas sekolah sendiri. Itu ya salah satu contoh meneladani sikap mandiri Nabi Muhammad dalam kehidupan sehari-hari. Untuk tugasnya, yang pertama, tuliskan 5 contoh sikap mandiri. Yang kedua, salah satu temanmu masih disuapi saat makan dan dimandikan orang tuanya. Tuliskan pendapatmu. Yang ketiga, buat cerita singkat yang berhubungan dengan sikap mandiri. Jawab di buku catatan ya. Materi hari ini Ibu cukupkan sekian ya. Semoga bermanfaat. Tetap semangat, tetap sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.